بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan keterangan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan masih pada halaman 79, wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, in kana ar-rajulu la yajlisu ilal qaum fayarawna anna bihi ayyan wa ma bihi min ayyin innahu la faqihun muslimun. Jika ada seorang laki-laki atau seseorang la yajlisu ilal qaum, yang dia duduk bermajelis kepada suatu kaum, fayarawna anna bihi ayyan, lalu kaum tadi memandang ini orang padanya ada ay kemarin apa? Kelemahan ilmu ya. Menurut mereka lemah, tidak bisa bicara, tidak bisa mengungkapkan, gagap ngomong istilahnya. Wa ma bihi min ayyin, hakikatnya tidaklah pada diri dia ada kelemahan. Innahu la faqihun muslim, namun sesungguhnya dia adalah seorang yang faqih muslim. Faman arafa qadras salafi arafa anna sukutahum amma sakatu anhu min durubil kalam wa kasratil jidal wal khisam wa ziyada fil bayan ala miqdaril haja lam yakun ayyan wala jahlan wala qusuran wa innama kana wara'an wa khasyatan lillah wa ishtighalan amma la yanfa' bima yanfa'. Faman arafa qadras salaf, barang siapa yang mengetahui kedudukan salaf, arafa, dia akan tahu anna sukutahum, bahwasannya diamnya mereka para salaf, amma sakatu anhu, dari segala sesuatu yang mereka diam, min durubil kalam wa kasratil jidal wal khisam, berupa bentur-benturkan ucapan, banyak debat, banyak berselisih ya. Jadi salaf mereka diam dari perkara-perkara yang tidak mereka ungkapkan ya. Tidak suka tidak suka membenturkan permasalahan, tidak suka berdebat, tidak suka bersengketa, berselisih. Wa ziyada fil bayan, dan juga pada salaf tadi mereka diam dari perkara-perkara yang apa? Ziyada fil bayan ala miqdaril hajah, lebih dari atau melebihi kebutuhan di dalam menjelaskan sesuatu. Jadi salaf tadi juga mereka diam dari perkara ziyada fil bayan, melebihi sesuatu yang dibutuhkan ketika dijelaskan. Itu kondisi salaf. Lam yakun ayyan, bukan menunjukkan mereka ayyan, lemah, tidak mampu. Wala jahlan, bukan juga menunjukkan apa? Kebodohan. Wala qusuran, bukan juga dikarenakan ada kekurangan pada mereka. Wa innama kana wara'an wa khasyatan lillah, namun itu semua didasari karena wara' dan rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Wa ishtighalan amma la yanfa' bima yanfa', dan juga sebagai bentuk
menyibukkan sesuatu dari perkara yang tidak bermanfaat menuju apa? Sesuatu yang bermanfaat. Jadi mereka tidak mau tersibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, namun justru mereka sebaliknya, mereka menyibukkan diri dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat menuju bermanfaat. Jadi salaf ya, di sini dari keterangan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, mereka diam dari banyak perkara. Di antaranya apa? Min durubil kalam, benturkan ucapan. Bahas, ini maksudnya apa sih dengan yang ini? Mereka tidak seperti itu. Mereka tidak banyak berdebat, meninggalkan. Mereka meninggalkan perselisihan-perselisihan. Dan juga mereka meninggalkan apa? Az-ziyada fil bayan ala miqdaril hajah. Mereka meninggalkan diam dari membahas lebih dari kadar kebutuhannya. Al-bayan biqadril hajah, bicara, menjelaskan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, ini memang dituntut ya. Namun keluar dari batas dibutuhkan, ini sesuatu yang tidak ada faedahnya, baik secara lisan ya ikhwan ataupun secara tulisan. Lihat, kadang kita jumpai di zaman sekarang orang membahas sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak dibutuhkan. Berapa banyak di zaman sekarang panjang lebar bahas bumi itu datar atau bulat? Ya benar. Sekarang permasalahan tersebut ya, itu termasuk apa? Durubil kalam, benturkan ucapan ya. Dan juga menimbulkan apa? Al-jidal. Salaf tidak seperti itu. Sesuatu penjelasan yang memang layak dijelaskan sesuai dengan kebutuhan, itu pun salaf tidak mau melebihinya. Mungkin kalau kita ya, misalkan antum kajian, misalkan antum berdakwah kajian durasi ba'da maghrib sampai isya misalkan, durasinya 1 jam atau ya hampir 1 jam misalkan. Ketika durasi hampir 1 jam ini tadi, mungkin ketika antum menjelaskan satu bab itu cuma makan waktu 15 menit. Antum jelaskan misalkan tauhid, misalkan antum jelaskan 15 menit, sudah selesai, pindah ke pembahasan yang lain. Bukan masalahnya muter. Itu namanya apa? Ziyada fil bayan ala qadril hajah. Sudah melebihi limit ya. Sehingga kadang kita itu membahas sesuatu yang tidak dibahas oleh para ulama. Salaf tidak seperti itu. Makanya antum lihat di kitab-kitabnya mereka, para ulama salaf di zaman dahulu, saking dalam fikihnya mereka cuma bawa ayat, hadis, bab. Iya benar? Bab itu isyarat tentang fikihnya mereka. Misalkan bab hirsut talib alal ilm, semangatnya penuntut ilmu, pelajar, penuntut terhadap ilmu, disebutkan hadis. Walaupun di sana banyak faedah-faedah terkandung. Kita lihat para ulama ketika mensyarah hadis tersebut, antum lihat Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, Arba'in Nawawi. Sebenarnya Arba'in Nawawi itu kalau antum baca dan antum terjemahkan, seandainya kajian dari ba'da maghrib sampai isya, satu hadis itu tidak nyampe 1 jam ya. Itu bacakan, terjemahkan. Tapi prakteknya kita kholaf belakangan. Satu hadis itu syarah tidak cukup sekali pertemuan, diulangi lagi pekan depan. Ya apa enggak? Itu namanya apa? Ziyada fil bayan ala qadril hajah. Difahami? Salaf tidak seperti itu. Makanya buku ini sangat mendidik kita ya, bagi para thalibul ilmi, itu membahas sesuatu yang memang dibutuhkan sesuai dengan kadar kebutuhan. Namun tidak bicaranya salaf tadi membahas panjang lebar, bukan dikarenakan mereka lemah, bodoh, tidak pandai mengungkapkan, bukan. Namun dikarenakan sifat warok mereka,
sifat takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikarenakan mereka ingin lari dari kesibukan yang tidak bermanfaat. Justru mereka ingin menyibukkan dengan apa? Bima yanfa, sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Wa sawaun fi dzalika kalamuhum fi usuluddin wa furu'ihi. Demikian juga sama saja hal itu ucapan mereka para salaf tentang perkara-perkara usuluddin atau cabang-cabang agama. Semuanya sama. Baik dalam masalah akidah atau masalah fikih. Usuluddin yang dimaksudkan adalah akidah. Furu' itu mana fikih, ahkam. Baik dalam masalah akidah ataupun masalah ahkam fikih, mereka para salaf tidak bahas panjang lebar. Wa fi tafsiril Qur'ani wal hadis, tentang tafsir Al-Quran dan hadis. Wa fi zuhdi wa raqa'iq, dalam masalah zuhud dan raqa'iq. Raqa'iq itu dari raqiq, yaitu perkara-perkara yang melembutkan. Wal hikam wal mawa'id, dari perkara-perkara yang penuh hikmah dan nasihat-nasihat. Wa ghairi dzalika mimma takallamu fihi, dan yang selain itu dari perkara-perkara yang mereka bahas. Faman salaka sabilahum faqad ihtada, barang siapa yang menempuh jalan mereka faqad ihtada, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Waman salaka ghairu sabilihim, lihat kata beliau. Makanya penting sekali ya ikhwan, ana sering mengingatkan di kajian-kajian kita, belajarlah dengan tadarruj fi talabil ilmi, dari yang terkecil naik yang terkecil, terus sampai ke tingkatan yang atas. Ini namanya at-tadarruj fi talab, ya, bertingkat, bertahap. Setelah antum bertahap meningkat, maka antum sebaliknya ketika mengajar, ajarkan juga tahapan-tahapan. Itulah yang dimaknakan kunu rabbaniyin, jadilah kalian rabbaniyin. Apa makna rabbaniyin? Rabbani, al-alimur rabbani alladzi yurabbin nas sigharal ilm qabla kibarihi. Orang yang mendidik umat manusia itu dari ilmu yang terendah sebelum yang terbesar. Maknanya apa? Dididik umat itu, tarbiyah itu ilmu terendah terus dan naik. Adapun orang yang tidak mendidik umat dengan tarbiyah seperti ini, tidak mendidik para thulabul ilm, itu tidak akan sukses. Terus bagaimana dia bisa menjadi pengajar mudarrisun rabbani? Dia juga harus belajar menjadi thalib rabbani. Jangan belajar istilahnya dengan sistem random, acak, loncat sana, loncat sini. Belajarlah dari yang terendah. Difahami? Ya, tadi tahapannya dari yang terendah antum belajar, yang terendah terus naik. Nanti ketika antum sudah saatnya antum mengajar, antum ajarkan lagi yang terendah supaya ada hasilnya. Namun kalau acak, loncat sana, loncat sini, belajarnya juga loncat sana, loncat sini, itu tidak akan menghasilkan. Sangat disayangkan sekarang ini sebenarnya dalam dunia tersebarnya dakwah di negara kita, di Indonesia ini, itu luar biasa ya. Menyebar itu luas, banyaknya para duat, para da'i. Namun yang masih kita sayangkan, wa minal mu'sif, perkara yang masih disayangkan ya, sistem pengajaran itu masih belum tertata. Ya benda, masih para istilahnya apa, ustadz-ustadz, da'i-da'i itu belum menata pengajaran. Yang tertata itu kan baru sistem di pondok kan, ya benda. Kalau di pondoknya jelas, tapi ikhwan-ikhwan kita kan butuh ditata kan. Mereka itu diajar yang terendah. Apa yang terendah? Ya dilihat ikhwan-ikhwan belajar ngaji, baca Al-Quran. Ya benar. Sudah. Terus yang apa namanya, bahasa Arab, dibuka kajian kitab Ushul Salasa, Qawaidul Arba, kajian ya. Bukan kitab versi tematik.
Ya. Kajian itu dikaji, ini loh maknanya seperti ini, suruh ngehafal. Walaupun ikhwan ya, yang mungkin bukan santri, tapi kalau dia dengan sistem kajian seperti ini, insya Allah dia akan endahu hasilah. Dia dapat hasil sedikit demi sedikit. Bukan istilahnya kajian, judulnya kajian kitab, tapi kajian ujung-ujungnya tematik. Ya. Ceramahnya sekayu, linggau, isi syarahnya tadi, maksud ana tuh. Ya. Enggak seperti itu. Sehingga maksudul kitab itu enggak paham. Keluar dari kajian, apa yang disebutkan dalam kitab tersebut? Mana dalilnya? Enggak paham. Kenapa? Dikarenakan keluar dari apa? Az-ziyadah fil bayan ala miqdaril hajah. Sudah lebih. Penjelasnya melebihi apa? Kadar kebutuhan. Ya apa enggak? Nah, jadi ini faedah bagi kita semua, bagi para penuntut ilmu. Hendaknya kita menjelaskan ketika antum menjadi duat, menjadi da'i, antum jelaskan sesuai dengan apa? Qadrul hajah, ala miqdaril hajah, sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan ini dijelaskan sampai sini sudah. Jangan sampai kita itu mensyarah, menjelaskan melebihi kadar yang disyarah oleh para ulama. Sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, selesai. Pindah lagi ke bab berikutnya. Terus pindah lagi ke bab berikutnya. Itu yang adanya di kalangan salaf. Jadi bukan slogan. Ya, kalau cuman iklan, player, slogan itu semua orang bisa. Hadiri kajian bermazhab akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dan yang lainnya. Semua itu cuma sekedar player, tapi hakikat, praktek. Sehingga apa? Ikhwan-ikhwan kita terbimbing. Tahu dia bagaimana salaf memerangi syirik, memerangi bid'ah, bagaimana salaf menanamkan tauhid pada umat. Itu semua akan terbimbing. Dengan apa? Dengan bertahap ini tadi. Ini yang paling penting antum. Lihat kalam Al-Imam Ibnu Rajab ini luar biasa beliau. Sedikit ya, itulah kalamnya para ulama yang kalau boleh kita bahasakan itu kalam yang penuh dengan keberkahan. Yang jelasnya semakin dekat dengan masa kenabian itu berkahnya lebih banyak. Semakin jauh dengan masa kenabian itu berkahnya semakin sedikit. Lihat kata beliau, faman salaka sabilahum faqad ihtada. Barang siapa yang menempuh jalan salaf, maka sungguh dia telah apa? Faqad ihtada, terbimbing. Di antara jalan salaf tadi apa? Hendak bicara melebihi kebutuhan, tidak ziyadah fil bayan ala miqdaril hajah. Juga tidak suka bentur-benturkan kalam, tidak suka berdebat, tidak suka membahas yang tidak layak untuk dibahas. Sebaliknya, waman salaka ghaira sabilihim, lihat, barang siapa yang menempuh selain jalan mereka, wa dakhala fi kasrati su'al, dan masuk pada ruang lingkup banyak bertanya, banyak membahas, bertanya, wal bahas, dan membahas, wal jidal, banyak berdebat. Contoh banyak bertanya, ya, banyak membahas. Misalkan kita kemarin disebutkan adanya orang-orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, malaikat. Nimbul pertanyaan, kira-kira malaikat itu siapa saja yang diajak bicara? Buat list. Kan ada faedahnya kan? Tidak dibahas oleh salaf kan? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala kan malaikat, kan sebutkan malaikat yang diajak bicara banyak kan? Siapa sih malaikat tersebut? Ya kita tidak tahu. Wal jidal, banyak debat. Ini juga bukan thariqahnya salaf, ya. Debat di dunia maya, debat di Facebook. Antum punya kawan yang suka jidal, kalau kekepuan terhadap status WA-nya antum, udah. Bisa antum nomornya antum lepas, atau bisa antum sembunyikan dia supaya tidak bisa lihat status antum. Bukan diladeni. Apalagi di dunia maya, ya. Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Apalagi dunia Facebook. Hobi debat. Itu tidak ada faedahnya. Orang-orang yang suka debat di dunia maya itu adalah orang-orang yang juhala,
Tidak ada kerjaan. Kenapa? Mereka itu tidak ada yang mau dimurajaah. Itu mereka-mereka yang tidak punya hafalan Al-Quran. Kalau punya hafalan Al-Quran, pegangannya tidak kan dunia Facebook, ya tidak? Murajaah Al-Quran. Kalau ada pelajaran bahasa Arab, dia murajaah bahasa Arab. Nah, orang yang sibuk dengan dunia-dunia seperti itu tadi berdebat adalah orang-orang pengangguran. Silakan antum, lihatlah. Kebanyakan mereka orang yang tidak bisa bahasa Arab. Ada di apa namanya, inbox seseorang, Afan Ustaz, antum kok jarang bahas masalah manhaj di Facebook. Ana bilang, antum bisa bahasa Arab, faham apa yang ana share? Anda faham Ustaz. Kok bisa tahu ana tidak bahas masalah manhaj? Ya enggak? Orang tidak faham apa yang ana share. Kalau mereka paham, mereka akan tahu. Kadang karena bikin ribut ya di dunia maya itu, share yang bahasa Indonesia ramenya semua orang komen. Ya, ana pernah nge-share tahdzir seorang syekh terhadap seorang syekh yang terkenal. Itu tidak ada yang komen. Tapi kalau itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu komennya rame. Tapi itu bahasa Arab. Yang mentahdzir itu syekh yang sering ke Indonesia, yang mentahdzir sering ke Indonesia, yang ditahdzir punya banyak murid di Indonesia. Tapi karena bahasa Arab, tidak ada yang komen. Ya, tidak ada yang komen sedikit pun. Yang komen itu cuma thalabatul ilm yang bahasa Arab itu, jazakallahu khairan. Ini memang layak disebar ini segala macam. Ada apa yang tidak ngerti bahasa Arab? Tidak. Berarti mereka tidak tahu. Ya tidak. Coba kalau kita bahas yang sesuatu yang lagi heboh di Indonesia, semuanya komen bicara semua. Itu namanya apa? Juhala. Nah, antum thalabatul ilm jangan terpancing menyibukkan hal yang seperti itu. Memang ada kerjaan yang lain. Wal qil wal qal. Qil wal qal. Qil wal qal, ya. Ini yang Anda bilang kemarin, bisa apa? Bisa dikatakan fi'il, bisa juga dikatakan isim ya. Di sini kedudukannya sebagai apa? Isim ya. Ada alif lam kan? Al-qil wal qal. Qil wal qal ini ya nukil berita, tidak jelas sumbernya. Kalau istilah kitanya gosip, berita burung. Qila wa qal. Katanya. Dikatakan, qila tuh dikatakan, qal katanya. Jadi beritanya cuma kila, katanya. Bukan haddatsana akhbarona, katanya. Ya, makanya kata seorang penyair, Ibni udum, sini. Fatu besir, supaya engkau lihat, tahu. Laisal khabar kal muayyanah. Kata Rasulullah SAW. Bukan khabar itu sebagaimana melihat, ya. Melihat itu lebih jelas. Berapa banyak orang yang sibuk dengan qila wa qal. Apalagi dalam permasalahan-permasalahan yang tidak pantas kita sebagai rakyat untuk ikut campur, karena berkaitan dengan pemerintahan, berkaitan dengan kemaslahatan umum yang mungkin kalau kita berkomen menimbulkan fitnah. Ini juga tidak pantas thalabatul ilm. Fa in i'tarafa lahum bil fadl wa ala nafsihi bin naqas kana haluhu qariban. Fa in i'tarafa lahum bil fadl. Kalau seandainya orang ini tadi, orang yang menempuh jalan salaf ini tadi, mengakui keutamaan mereka para salaf, wa ala nafsi bin naqas, dan juga mengakui kekurangan pada diri mereka, pada diri dia, kana halhu qariban, maka kondisi dia itu qariban, dekat dengan kondisi salaf. Bagaimana dekat dengan kondisi salaf? Yaitu hendaknya mengakui keutamaan mereka para salaf dan mengakui kelemahan pada diri kita. Jauh ya ikhwan. Sepinter-pinter orang zaman sekarang pinter nulis, ya, buat karya tulis, tidak akan sama seperti ilmunya Anas bin Malik. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahkan dikatakan oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, ya, Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali menyatakan Syekh Al-Albani itu mampu mengumpulkan yang tidak bisa dikumpulkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Syekh Al-Albani
mampu mengumpulkan, membahas hadis yang tidak mampu dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun ilmu Syekh Al-Albani dibandingkan Al-Hafidz Ibnu Hajar itu tidak sama. Difahami? Syekh Al-Albani itu mampu melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa mampunya Syekh Al-Albani? Karena di zaman Syekh Al-Albani semuanya terkumpul kan? Di zaman Ibnu Hajar kan susah kan? Untuk mengumpulkan hadis itu kan butuh, mengumpulkan buku itu kan masih manuskrip, tulisan tangan, terpisah di negeri sana, negeri sini. Zaman Syekh Al-Albani kan semuanya sudah ada kan tercetak. Kalau pemanuskrip itu sudah ada terkumpulkan, tinggal ditakhrij. Zaman Ibnu Hajar enggak. Sangat wajar kata Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali, beliau mengatakan Syekh Al-Albani mampu melakukan apa yang tidak mampu dilakukan Ibnu Hajar dalam mengumpulkan hadis, mentakhrij hadis, membahas. Namun keilmuan Al-Hafidz Ibnu Hajar dibandingkan Syekh Al-Albani jauh. Syekh bin Bas, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad jauh sekali. Jangankan sesama mereka di zaman sekarang, sebelum mereka dibandingkan ilmu As-Sa'di, ilmu Muhammad bin Ibrahim, itu sangat jauh. Yang jelasnya semakin ulama itu sebelum mereka, itu ilmu mereka lebih dalam dibandingkan yang belakangan. Dan berkah pada mereka itu lebih banyak dibandingkan yang belakangan. Dan termasuk tanda-tanda hari kiamat ya, kasratul kitabah. Sudah pernah ketemu hadisnya? Tanda-tanda hari kiamat, kasratul kitabah, banyaknya tulisan. Jadi banyaknya kitab ini tadi itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya. Dulu ya lihatlah para sahabat, mana ada tulisan kan? Zamannya tabi'in sangat sedikit kan karya tulis mereka kan? Mereka gunakan hafalan. Nah, termasuk tanda-tanda hari kiamat kasratul kitabah, banyaknya tulisan. Tulisan kan banyak sekali sekarang. Coba antum lihat zaman-zaman dulu ya. Kita masih HP jadul ya. Tulisan tuh susah kalau ya. Kita nyari hadis susah kan? Sekarang ini banyak sekali kan? Hampir web itu berisi hadis-hadis. Ya. Apalagi datang dewek tanpa kita minta. Kita masuk grup, lah ada yang nge-share kan? Kasratul kitabah itu termasuk tanda hari kiamat ya. Waqad qala Iyas ibnu Muawiyah, berkata Iyas bin Muawiyah, ma min ahadin la ya'rif aiba nafsihi illa wa huwa ahmaq. Apa kata beliau? Ma min ahadin, tidaklah ada seseorang yang la ya'rif aiba nafsi, orang yang tidak tahu aib dirinya, illa wa huwa ahmaq, melainkan dia adalah orang yang bodoh. Kalau ada seseorang yang tidak tahu aib diri dia, hakikatnya dia adalah orang yang bodoh. Difahami? Qil lahu, dikatakan kepada Iyas bin Muawiyah, fama aibuka, terus apa aibmu? Ya, apa aibmu? Lihat, dia ngaku dewek aibnya. Apa kata dia? Qal kasratul kalam, banyak ngomong. Ya, banyak ngomong ya ikhwan. Jangan kira ya, orang yang ini juga ya, banyak apa? Kalau di dunia maya tuh banyak ngupdate. Ya. Dan update itu kalamnya dia sendiri. Wala nukil kalam salaf. Ana enggak, sangat jarang ya, ana enggak mau ana. Ya nukil lebih baik dibandingkan orang kita nukilkan kalam salaf tuh jauh lebih baik dibandingkan kita kalam kita sendiri, iya kan? Kalam kita jauh dari berkah. Kita banyak menukilkan kalam kita sendiri, ngupdate status ya, orang itu kan hobi. Itu kan apa yang Anda pikirkan ya kan? Tulis apa yang Anda pikirkan. Kita kan nulis apa yang kita pikirkan ya. Nah, diungkapkan. Ini namanya apa? Kasratul kalam.
Ya. Nah, tinggalkan yang seperti itu tadi. Komen-komen terlalu banyak, sudahlah. Kalau mau kasih faedah, share, tidak masalah. Berbagi faedah. Qala Ibnu Qayyim, qala Ibnu Taimiyah, qala Imam Malik. Ada ayat Al-Quran. Adapun ya dia ingin kalamnya dia yang nyebar, bukan kalamus salaf. Ya. Karena ada seorang, ya itu tadi, nulis itu pengennya apa? Kalamnya dia yang terkenal, bukan kalamnya salaf. Hilang keberkahan ilmu tadi. Makanya kalau mau beli buku tuh lihat, buka bukunya, set. Banyak enggak nukil kan? Ini nah, lihat. Buku, di antara buku bagus itu ya. Ayat. Ya, ayat qala Ibnu Qayyim, qala Syekh Shalih Al-Fauzan, qala Ibnu Atiyah fil Muharrar. Ayat. Jadi tidak banyak. Kemudian qala Abu Nasr As-Sijzi. Kita yang belakangan ya, itu cuman jauh afdolnya nukil dibandingkan kita mengungkapkan kalam kita sendiri. Jangan sampai kita sesuatu yang kita nukil tadi tidak ada salafnya. Yang paling penting sekali. Ya ini bukan ya kalam mana? Antum lihat sendiri. Siapa yang bilang ini? Kasratul kalam. Banyak bicara aibnya tadi. Antum jangan dikira ucapan siapa ini? Iyas bin Muawiyah ya. Termasuk kata beliau ketika ditanyakan apa aibmu? Aib saya adalah banyak kalam. Kasratul kalam. Kalau istilah banyak bacot deh. Banyak ngomong, banyak bacot. Ada ya banyak ngomong, terlalu banyak ngupdate. Sehari 3 kali ngupdate. Setelah sarapan pagi, makan siang, sama makan malam. Sebelum nak tidur update status. Ya enggak? Ditulis di bawahnya. Apa namanya? Tanda tangan dia. Abu Ubaidillah. Hafizahullah taala. Misalkan, tidak perlu lah ya ikhwan yang seperti ini tadi sudah nukilkan kalam salaf. Kalau mau menerjemahkan, terjemahkan. Ya. Enggak mengungkapkan perasaan. Orang kadang mengungkapkan perasaan. Ini juga termasuk kasratul kalam. Tersinggung, yang mengungkapkan status di status ya. Apa namanya? Misalkan ngantri pom bensin, kelamaan sekali kan? Diungkapkan. Ini tadi ini kasratul kalam. Tidak ada faedahnya. Kata beliau, wa ini da'ali nafsi al-fadl. Kalau dia mengklaim pada dirinya ada keutamaan, keistimewaan, waliman sabaqahu, dan juga punya waliman sabaqahu an-naqas wal jahal, dan dia mengklaim terhadap orang-orang yang sebelum dia terdapat kekurangan dan kebodohan, faqad adalla dhalalan mubinan, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wa khasira khusranan aziman, dan dia merugi dengan kerugian yang sangat besar. Sok pinter dia. Dia mengklaim dirinya lebih istimewa dibandingkan apa? Salaf. Gitu loh. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita cukupkan naktafi bihadzal qadar ya. Subhanallah.